Guys, apa kabar hatimu hari ini? Aku tahu pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tapi kadang justru yang paling sederhana itu yang paling susah dijawab. Karena kamu bisa aja bilang ke orang-orang kalau kamu baik-baik aja, sambil senyum, sambil jalan kayak biasa, tapi di dalam hati rasanya kosong. Ada yang hilang, tapi kamu sendiri bingung cara ngasih namanya. Dan mungkin itu tentang dia. Seseorang yang pernah kamu perjuangin, yang pernah kamu sabarin, yang pernah kamu tunggu lama banget. Tapi sekarang, kamu udah nggak peduli lagi. Dan anehnya, justru setelah kamu berhenti peduli, dia yang kelimpungan. Kenapa bisa gitu? Mari kita pelan-pelan bahas semuanya, bareng-bareng. Dulu, waktu kamu pertama kali kenal dia, rasanya beda ya? Dia nggak terlalu banyak bicara soal perasaan. Nggak kayak orang-orang sebelumnya. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang bikin kamu penasaran. Tenang, misterius, tapi juga ada sisi yang bikin kamu ngerasa nyaman. Kamu pikir, mungkin ini orangnya. Mungkin dia emang bukan tipe yang ekspresif, tapi hatinya hangat. Mungkin dia cuma butuh waktu buat ngebuka diri. Dan kamu pun sabar. Karena kamu tahu, nggak semua orang bisa langsung percaya. Hari-hari berjalan. Kadang dia hadir, kadang dia hilang. Kadang kamu ngerasa diperhatiin, kadang kamu kayak nggak ada. Tapi kamu terus bertahan. Kamu kasih dia ruang. Kamu maklumi semua sikapnya. Kamu berpikir, nggak apa-apa deh. Dia pasti punya alasannya. Dan kamu ngerasa, kamu kuat buat jadi orang yang terus mengerti. Kamu bisa nerima dia apa adanya. Karena bukankah cinta itu tentang memahami dan nggak memaksa? Tapi seiring waktu, kamu mulai lelah. Lelah karena kamu merasa seperti sendirian di hubungan yang seharusnya dijalani berdua. Kamu mulai sadar, selama ini kamu yang berjuang sendiri. Kamu yang mikirin dia, kamu yang terus nyambungin komunikasi, kamu yang nyesuaiin diri, sementara dia tetap di tempatnya. Jauh, dingin, susah dijangkau, dan kamu nggak ngerti kenapa orang yang kamu kasih cinta sebanyak ini malah ngebangun tembok tinggi buat ngejauh. Yang nggak kamu tahu saat itu adalah dia termasuk tipe yang disebut avoidant. Orang-orang yang tumbuh dengan keyakinan bahwa terlalu dekat secara emosional itu berbahaya. Mungkin karena pengalaman masa kecilnya, mungkin karena trauma, mungkin karena pernah disakiti, atau mungkin karena mereka tumbuh dalam lingkungan yang bikin mereka ngerasa nggak bisa sepenuhnya bergantung pada siapapun. Jadi, cara mereka bertahan adalah dengan menarik diri. Mereka pengen disayang, tapi takut kalau dikasih terlalu banyak cinta, mereka bakal hancur. Mereka pengen ditemani, tapi mereka juga takut kehilangan kontrol kalau udah terlalu dekat. Mereka pengen merasa aman, tapi justru jaraklah yang mereka anggap sebagai keamanan. Dan kamu, tanpa sadar, kamu jadi korban dari mekanisme bertahan dia. Tapi kamu juga manusia kan? Kamu juga punya kebutuhan untuk dimengerti, untuk diterima, untuk dicintai dengan cara yang enggak bikin kamu terus-menerus meragukan diri sendiri. Lama-lama kamu sadar, kamu mulai berubah. Dulu kamu selalu semangat nunggu pesan darinya. Sekarang kamu bahkan udah nggak ngecek HP sesering dulu. Dulu kamu masih mikirin dia lagi apa, dia udah makan atau belum. Sekarang, kamu lebih sering mikirin diri sendiri. Dulu kamu selalu kasih kesempatan. Sekarang, kamu mulai sadar. Kamu juga pantas dapat cinta yang nggak perlu diperjuangkan sampai segitunya. Dan di titik itu, kamu mulai ngelepas. Bukan dengan marah, tapi dengan tenang. Dengan diam. Dan justru, itu yang paling bikin dia kaget. Karena selama ini, dia terbiasa kamu yang ngejar. Kamu yang minta penjelasan, kamu yang berusaha nyambungin hati yang makin hari makin menjauh. Dan sekarang, kamu diem. Kamu nggak nanya lagi. Kamu nggak nungguin dia lagi. Kamu nggak bertanya-tanya lagi. Kamu selesai. Dan dia baru sadar. Sadar kalau dia nggak lagi punya kuasa. Nggak lagi punya kontrol.
nggak lagi bisa narik dan dorong sesuka hati, karena kamu udah nggak main di permainan itu. Awalnya dia pikir kamu cuma ngambek, mungkin kamu lagi pura-pura cuek, atau sekadar cari perhatian. Tapi makin lama, dia sadar ini bukan akting, ini nyata. Kamu benar-benar udah berhenti peduli. Kamu benar-benar udah nyerahin hatimu kembali ke tanganmu sendiri. Dan itu lebih nyakitin dari semua drama yang pernah dia alami. Karena biasanya kalau orang marah, itu tandanya masih peduli. Tapi kalau orang udah tenang dan dingin, itu tandanya mereka udah ngelewatin semua rasa. Dan sekarang, dia baru ngerti perasaan yang selama ini kamu rasain. Dia mulai mikirin kamu lagi. Mulai kepikiran, kamu lagi apa ya? Mulai buka-buka chat lama, mulai kepoin akun kamu. Mungkin bahkan mulai kirim pesan kecil, tapi kamu gak langsung ngerespon. Karena kamu tahu, semua itu datangnya telat. Kamu bukan lagi orang yang nungguin balasan. Kamu udah belajar menerima bahwa kadang keheningan adalah jawaban paling jujur dari sebuah hubungan. Dan di sana, dia baru benar-benar ngerasa kehilangan kamu. Tapi yang paling berat buat dia adalah bukan cuma karena kamu pergi, tapi karena kamu adalah orang yang dia pikir nggak akan pernah pergi. Karena kamu selalu sabar, selalu ngerti, selalu ngasih ruang. Tapi dia lupa, bahkan ruang yang paling luas pun bisa kosong kalau nggak pernah diisi. Dan kamu udah terlalu lama sendirian dalam hubungan itu. Jadi, sekarang, kamu akhirnya memilih untuk tinggal di tempat yang lebih aman, yaitu dirimu sendiri. Dia mulai ingat hal-hal kecil tentang kamu. Hal-hal yang dulu dia anggap remeh. Kayak caramu selalu ingat kopi favoritnya, meski dia nggak pernah bilang. Atau caramu ngerti dia lagi nggak baik-baik aja, bahkan sebelum dia sadar sendiri. Kebaikanmu yang dulu dia abaikan, sekarang jadi hal yang dia rindukan. Tapi kamu udah beda. Bukan karena kamu berubah jadi orang lain, tapi karena kamu akhirnya kembali jadi versi terbaik dirimu, yang enggak lagi minta dikasihani, enggak lagi maksa dicintai. Kamu memilih untuk berdiri, sendiri, tapi utuh. Dan kamu tahu, dia mulai ngelihat dirinya sendiri dari sudut pandang kamu dulu. Dia mulai sadar, selama ini dia cuma menunda luka yang sebenarnya bisa disembuhkan. Kalau aja dia cukup berani buat terbuka. Dia mulai nyesel. Karena semua hal yang kamu kasih dulu, sekarang udah nggak bisa dia dapetin lagi. Dan dia tahu, kamu bukan orang yang bisa dengan mudah digantikan. Karena kamu bukan cuma pasangan. Kamu adalah rumah. Dan sekarang, rumah itu udah tutup pintu. Kalau kamu sampai di titik ini, dan kamu lagi mikir, kok kayak ceritaku banget ya? Mungkin memang ini cerita kamu. Dan kamu nggak salah. Kamu nggak egois karena milih berhenti. Kamu nggak jahat karena nggak lagi nungguin. Kamu cuma lagi milih buat akhirnya sayang sama diri sendiri. Dan itu langkah yang paling dewasa. Kalau suatu hari dia kembali, dan itu mungkin banget, kamu juga tahu, kamu nggak akan langsung nerima. Bukan karena kamu dendam, tapi karena kamu udah tahu rasanya dicintai setengah-setengah. Dan kamu nggak mau itu lagi. Sekarang, kamu lebih milih sendirian daripada dicintai setengah hati. Dan itu bukan kelemahan, itu kekuatan, itu keberanian. Jadi, pelan-pelan aja ya. Kalau hari ini kamu masih dalam proses nyembuhin luka dari hubungan kayak gitu, kasih waktu ke dirimu sendiri. Kamu udah jauh lebih kuat dari yang kamu pikir. Dan dia cuma terlambat sadar. Karena kadang, orang baru benar-benar ngerti nilai seseorang saat orang itu udah pergi dan gak bisa lagi disapa. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.